Oke, kali ini gue bakalan ngebahas tentang dasar kelistrikan. Nah, part 1. Jadi dasar kelistrikan ini bab pertama ya di rangkaian listrik semester 3 di kuliah Teknik Sistem Energi. Nah, di part 1 ini kita batasi pembahasan kita pada ini, muatan atau charge dan current, arus. Oke, let's go. Nah, kita mulai dari muatan atau charge. Nah, kenapa sih muatan itu penting banget nih? Nah, soalnya ya, kalau misalnya kita punya konduktor nih, suatu kawat, kita perbesar. Nah, kita perbesar. Nah, ketika ada aliran arus, misalnya ada aliran arus, sebenarnya yang mengalir itu pasti muatan kan ya? Nah, ada muatan mengalir. Nah, arahnya ke kanan. Nah, kita nggak tahu nih muatannya apa nih. Oke, jadi ini si konduktor sendiri kan dia apa? Tersusun dari beberapa materi kan ya, konduktor. Misalnya ini logam. Nah, logam itu tersusun dari beberapa atom. Nah, kalau kita ketahui tentang atom nih, atom itu dia punya namanya inti atom. Itu kandungannya apa inti atom? Proton dan neutron kan ya. Nah, kemudian ada kulit atomnya. Kulit atom dia ada elektron minus. Nah, ini kondisi netral. Nah, kemudian kalau nggak netral gimana nih? Misalnya ini plus ini, nah plusnya 2. Nah, kondisi tidak netral, misalnya elektronnya itu 1. Nah, ini kondisinya apa nih? Positif. Jadi positifnya lebih dari si protonnya lebih dari elektron, jadi kondisinya positif. Nah, kemudian kalau negatif kita tambahin aja sini elektron nambah, jadi elektron yang nambah 2, ini jadi negatif. Jadi yang bermain elektron. Nah, yang main elektron. Kenapa sih si proton gak main? Karena ini dia tuh sama si neutron dia adanya ikatan nuklir, ikatan inti atom. Nah, ini sama ini. Dia kuat banget nih. Kuat. Walaupun sebenarnya positif sama positif kan telak menolak kan ya, tapi kalah nih sama diseimbangi sama ikatan nuklir ini, ikatan inti atom. Oke, kita masuk ke charge. Nah, jadi tadi ya, muatan itu apa? Jadi bagi 2. Pertama ada positif, itu yang berperan proton, atau negatif, itu yang berperan elektron. Nah, jadi yang mengalir itu apa? Yang relevan mengalir itu si elektron, dia mengalir. Nah, kemudian ketika mengalir apa? Kita tulis di sini charge atau muatannya bergerak. Nah, itu menyebabkan arus atau current. Nanti kita bahas selanjutnya nih. Oke, jadi unit charge itu sendiri apa? C ya, kita C, coulomb. Nah, si muatan ini dia direpresentasikan dengan huruf Q. Nah, Q, muatan Q. Ini kalau kondisi konstan. Kalau muatannya ya segitu-segitu aja. Nah, tapi kalau nggak konstan, dia kita nih, Q. Jadi fungsi terhadap waktu dia. Nah, dia berubah terhadap waktu. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang arus itu kita kenal namanya ampere ya. Ampere. Jadi ampere itu apa sih? Jadi total muatan yang melewati suatu permukaan tertentu di kabel. Nah, misalnya nih gue punya ini ya, punya wire atau konduktor. Si konduktor ini kan ada penampang di sini, kayak ada luas area. Nah, A, kita misalnya A. Nah, si muatan ini kan, nih misalnya nih muatan, nah, jalan nih muatannya, misalnya ke arah kanan. Nah, jadi total muatan
yang melewati luas ini dalam 1 second itu disebut ampere. Oke, nah ini individual charge, ini charge, ini cross section, nah arahnya ke kanan dia. Jadi muatan si elektron itu berapa? Muatan elektron itu minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Oke, kalau proton kita misalkan P 1, kebalikannya jadi plus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah ingat nih. Oke, tadi itu ampere. Lanjut nih, kita bahas tentang mass arus, atau kita sebutnya current. Nah, jadi current itu apa sih sebenarnya? Arus, dia transfer muatan kan tadi ya, transfer muatan, atau bisa kita sebut juga dia transfer energi. Sadar gak sih lu sebenarnya nih, kalau kita punya konduktor ya, ada arus listrik. Nah sebenarnya itu dia mentransfer energi dari tempat tertentu ke tempat yang lain, itu energi listrik. Nah jadi arus itu dia mentransfer energi. Nah kenapa sih penting banget nih mempelajari tentang arus? Contohnya di komunikasi kan ya, di ya transfer informasi. Nah, transfer informasi. Nah, transfer informasi ini ada di telekomunikasi, di komunikasi. Nah, jadi penting banget nih komunikasi. Jadi arus dia berperan di komunikasi dia, sehingga adanya transfer informasi. Bagian penting dari arus itu ada dua. Pertama, numerical value-nya atau nilainya. Numerical value. Dia punya nilai dan punya arah. Nah, jadi kalau kita mendeskripsikan tentang arus, dia harus ditulis dua nih, ada nilainya, ada arahnya. Nah, kalau arus ibarat kayak gini. Ini ada permukaan tinggi. Ini permukaan tinggi, ini permukaan rendah. Nah, air itu kan dari permukaan tinggi ke permukaan rendah kan ya. Nah, dia dari yang punya energi potensialnya tinggi nih ke rendah. Atau bisa juga ke tekanan tinggi ke tekanan rendah. Misalnya gini, kita punya suatu bejana gini. Nah, ini banyak nih. Nah, dia arahnya ke kanan. Nah, ini air ya, kita air. Ini permisalan dengan air. Kalau arusnya gimana? Arus listrik. Misalnya ini suatu kompartemen lah, elemen. Nah, di sebelah kiri itu muatannya banyak. Nah, muatannya banyak. Di sini dikit. Nah, maka arus dia mengalir ke kanan, dari muatan yang banyak ke muatan yang dikit. Potensial gede ke potensial rendah. Oke nih, kalau misalnya kita dari grafik nih, bahas dari grafik. Misalkan ya, tadi ya kita punya konduktor nih. Konduktor. Nah, di sini ada luas penampangan nih. Tadi. Nah, ini ada muatannya yang lewat. Nah, kita tentuin arahnya. Misalnya arah arusnya itu ke kanan. Arahnya ke kanan. Arah aliran muatan ini nih ke kanan. Gua nggak nulis arus ya, tapi arah aliran muatan ke kanan. Nah, kita teliti di biru-biru ini, cross sectional. Nah, kita buat grafik. Nah, pertama yang atas itu grafiknya dia muatan. Jadi kita tulis QT. Dia berubah terhadap waktu. Berarti di sini waktunya kan ya. Oke, ini gua kasih nilai 0. Ini 1, 2. Oke. Nah, jadi kita punya muatan punya kurva kayak gini. Misalkan ya, grafiknya ngebentuk kayak gini nih. Grafiknya ngebentuk kayak gini. Nah, ini hasil dari analisis di sini nih, di cross sectional ini, bagian ini. Artinya apa nih kalau kita baca grafik ini? Kan kita pakai arah kan ya. Jadi kalau muatannya plus nih, kalau dari minus 2 kan, dari sini ya minus. Nah, berarti yang mengalir di sini nih, yang di cross sectional ini dia negatif.
Nah, negatif, muatan negatif ke kanan, dia arah ke kanan. Nah, semakin banyak nih muatan negatif yang lewat kolom per second. Nah, ketika sini berarti muatan negatif yang mengalir dia berkurang. Akhirnya apa? Dia berbalik arah. Nah, jadi ke kanan, gerak ke kanan itu muatan positif. Nah, kalau minus yang bergerak ke kanan itu negatif. Kalau plus yang bergerak ke kanan dia positif. Oke. Jadi kalau misal nilai negatif nih. Nah, jadi kalau negatif dia elektron yang mengalir pada arah yang udah kita tentuin ya. Kalau nilainya positif. Kalau positif berarti apa? Sebaliknya kan ya, sebaliknya dari ini. Ini berarti proton yang mengalir dia pada arah yang ditentukan. Sebenarnya yang mengalir ya kalau arus ya, sebenarnya negatif si ini elektronnya, si elektron, bukan proton, itu cuma ibarat dong. Oke, nah lanjut. Nah, jadi kalau dari grafik tadi ya. Nah, dari grafik tadi misal nih kita bisa simpulin misalnya kita ngebuat arah arus nih. Ini misalkan arus. Nah, ketika di grafik apa? Kalau grafiknya positif berarti dia proton kan ya. Nah, jadi bisa kita bilang kalau arus itu current dia positif charge flowing atau aliran muatan positif. Oke, nah dinotasikan dengan I kecil, I gede, atau biasanya si I kecil. Dia selalu berubah terhadap waktu. I kecil itu kan kalau Q kecil tadi berubah terhadap waktu juga ya. Pokoknya yang kecil-kecil itu dia berubah terhadap waktu. dq per dt. Oke. Nah, jadi apa? Nih. Jadi arus itu apa sih? Arus banyaknya muatan yang lewat persatuan waktu tadi ya. Banyaknya muatan yang lewat di area ini nih, area yang kita tentuin nih. Area asal-asalan, asal dibuat. Khayal dia, enggak ada. Persatuan waktu. Jadi banyaknya muatan yang lewat nih persatuan waktu. Ini satuannya ampere. Nah, diambil dari nama A. Nih gua nggak tahu nih kepanjangan apa nih, A titik M ampere. Nah, dia fisikawan Prancis. Jadi 1 ampere itu sama dengan apa? 1 kolom per 1 second. Nah, jadi ampere itu. Oke, misalkan kita mau transfer dari waktu T0 nih, T0 ke T tertentu nih. Nah, jadi misal transfer muatan. Nah, jadi kita bisa notasikan dengan ini. Kita rumusin muatannya T0 sampai T itu dq. Nah, kita mau mencari muatannya sama dengan T0 sampai T I dt. Nah, jadi integral di sini apa? Integral tentu kan ya. Di sini integral tentu. Kalau udah ada ini. Nah, kalau kita keselesain berarti kalau di sini yang ruas sebelah kiri nih, ini kan akhir dikurang awal kan ya, berarti Q min Q T0, ini awalnya T0, waktu awal sama dengan dari T0 sampai T I kali dt aksen. Nah, ini gua ini cuma bedain doang ya, T aksen sama T biasa. Ini kalau T ini kan T yang dicari, kalau ini T aksen itu nih ada titik atasnya, itu cuma gua misalin buat integral, maksudnya bagian dari integral ya, T bagian dari integral. Oke, lanjut. Berarti total charge-nya nih, total muatannya, total charge transfer, total muatan yang ditransfer itu sama dengan Q sama dengan dari T0 sampai T I dt ditambah dengan muatan awalnya, kondisi awal. Oke, ini nih.
satunya kolom. Ini muatannya kan ya. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang tipe dari arus. Nah, tipe dari arus. Nah, kita mengenal arus itu bisa dari grafik. Dari grafik arus terhadap waktu. Oke, yang pertama nih. Nah, jadi kita punya grafik, ini yang paling umum banget, yang paling gampang. Grafik ini I, T. Nah, jadi si ini gua misalnya kuning aja nih. Jadi si arusnya gini dia. Nah, jadi arusnya nggak berubah terhadap waktu dia. Misalnya di waktu sekian, ini kan waktu kan ya. Ini biar jelas. Ini T. Second. Nah, jadi di waktu 0 dia segini, waktu tertentu dia tetap ya terus. Nah, ini paling familiar lah, ini namanya apa? Daya rekakan kan ya, atau arus DC. Daya rekakan, arus arah. Banyak nih dia di laptop, biasanya kan laptop, HP kan DC kan ya. Nah, kemudian nih yang kedua, ini juga familiar banget nih. Ini gue misalnya I, ini T. Nah, arusnya gini dibentuknya. Nah, ini apa nih? Ini alternating kan ya nih, alternating kan. Dia kata alternating itu berubah, dia arusnya berubah. Ini arus AC atau kita sebut AC, arus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Nah, biasa kalau arus bolak-balik itu di rumah, biasa di perumahan, arus yang PLN ke rumah itu arus bolak-balik. Nah, kemudian nih ada arus lagi. Nah, jadi gini, ini arus eksponensial atau eksponensial current. Nah, ini bisa di kapasitor. Ketika kapasitor itu dia discharge, dia mengeluarkan muatan. Nanti kita bahas lebih lanjutnya nanti di materi berikutnya. Nah, kemudian ada kayak gini nih. Nah, jadi gini, dia semakin lama semakin kecil. Nah, ini I, ini T. Nah, jadi namanya dan sinusoidal current. Nah, jadi ini dikombinasi biasa ya, di rangkaian kombinasi, ada kapasitor, ada induktor. Nah, tapi itu dibahas di materi berikutnya, masih lama. Oke, kita sekarang bahas arah dari arus sendiri nih. Arah arus. Nah, kalau misalkan kita punya konduktor ya, ada konduktor. Nah, kita tulis arusnya tuh kayak gini. Misalnya 3A. 3 ampere. Nah, ini artinya apa sih? 3 ampere ini sama panah ke kanan. Ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama ya, dia 3 ampere atau kita sebutnya tadi ya 3 kolom per second, banyakkan muatan per second yang mengalir kayak kecepatan gitu ke kanan. Nah, ke kanan, dia bergerak ke kanan. Kemungkinan kedua itu apa? Minus 3 ampere sama dengan minus 3 kolom per second. Ini atau ya, atau dia geraknya apa? Ke kiri ya. Nah, jadi yang di kemungkinan pertama ini apa yang bergerak? Dia apa? Positive charge. Dia muatan positif. Positive charge. Nah, kemungkinan yang kedua itu apa? Negative charge kan ya. Negative charge. Gitu. Nah, kalau misalkan sebaliknya nih. Nah, dia ke kiri. Ke kiri minus 3A. Salah. Juga ada dua kemungkinan ini. Yang pertama itu apa? Minus 3A, dia ke kiri. Ini dua-duanya betul ya, dua-duanya betul nih. Nah, kemudian plus 3A, dia ke kanan. Oke. Nah, jadi perlu diingatin lagi nih. Kalau current itu, kalau arus apa? Dia
motion of. Nah, jadi arus itu motion of positive charge, dia gerakan dari si proton. Nah, gimana sih cara nulis arus yang benar gini? Penulisan arus yang benar itu gini. Misalnya kita ada konduktor, buat lurus saja, misalnya lurus konduktor. Nah, jadi kalau kita nulis arus, kita tulis arahnya dulu, kan tadi arus itu ada dua, ada arah, ada besarannya. Nah, kemudian kita tulis besarannya, IT atau ya berapa ampere kita tulis. Jadi ini yang benar, yang komplit. Dia ada arah, ada kuantitas. Nah, contoh misalnya ini. Misalnya ada konduktor ya. Ada konduktor, terus arahnya dia ke kanan. I1 ke kanan. I2 ke kiri. Nah, elektron bergerak nih. Ini soalnya ya. Elektron bergerak. Oke, ini elektron bergerak dari kiri ke kanan. Untuk menghasilkan 1 miliampere nih, 1 miliampere, tentukan I1, I2. Nah, jadi gini. Pertama kita tentuin dulu ya geraknya si elektron. Nah, geraknya si elektron ke sini kan ya. Nah, jadi I1 apa I1? Dia I1 itu elektron kan ya. I1 sama dengan si elektron itu sendiri, gerakan dari elektron. Artinya I1 sama dengan minus 1 miliampere atau minus 1 mili. I2 berarti cuma kebalikannya doang dia, plus 1 miliampere. Oke.